Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran matematika. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah salah satu materi pada matematika yang hari ini dipakai untuk membuat peta, atlas, ataupun sebagai Global Positioning System atau GPS. Untuk itu, koordinat kartesius sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Untuk menggambar koordinat kartesius dalam dua dimensi, kita membutuhkan dua buah sumbu yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu yang pertama adalah sumbu X, kita gambarkan dengan garis yang mendatar atau horizontal. Sedangkan sumbu yang kedua adalah sumbu Y yang digambarkan dengan garis yang tegak lurus atau vertikal. Pada setiap sumbunya, kita akan meletakkan angka-angka yang berjarak sama dari titik pangkalnya. Titik pangkal dua buah sumbu X dan Y tadi adalah 0,0. Kemudian dia berjarak 1 cm pada ke kanan, bilangan yang positif, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bergerak ke arah kiri menjadi bilangan negatif, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Adapun pada sumbu Y bergerak ke atas positif, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bergerak ke bawah negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Harap diingat bahwa jarak antara titik-titik itu harus berjarak sama. Kemudian kalau kita mau membuat titik A, ya, titik A berjarak dari sumbu X itu adalah 2 cm. 1, 2. Kemudian dari sumbu Y berjarak 3 cm, maka kita bergerak dari 0, 1, 2, 3. Maka titik A adalah titik 2,3. 2 absisnya yaitu bilangan yang mewakili pada sumbu X, dan 3 ordinatnya yaitu bilangan yang mewakili pada sumbu Y. Sehingga kalau kita ingin membuat titik lain, misalkan kita membuat titik B, kita buat titik B min 3,3. Di sini titik B kita tuliskan, yaitu berjarak min 3 ke kiri 3 langkah, mendatar, kemudian ke atasnya 3, maka hasilnya adalah titiknya min 3,3. Pada koordinat kartesius kita juga mengenal ada yang namanya kuadran. Nah, kuadran yang pertama adalah yang sumbu X dengan sumbu Y sama-sama bernilai positif. Jadi dimanapun titiknya diletakkan, misalkan titik C kita akan buat di sini di 7,-1, X-nya 7, Y-nya 1. Nah, positif dengan positif. Itu kuadran yang pertama. Untuk kuadran yang kedua, ini adalah kuadran yang kedua, nilai dari X-nya negatif, nilai dari Y-nya positif. Contohnya di titik B, min 3,3. Absisnya min 3, ordinatnya 3, yaitu berada di kuadran kedua. Sedangkan untuk kuadran ketiga, kita bisa lihat atau kita bisa buat di titik C. Titik C itu adalah X-nya negatif, min 3, Y-nya juga negatif, min 4. Titik C, min 3, min 4 ada di kuadran yang ketiga, di mana absis dan ordinatnya sama-sama negatif. Sedangkan pada kuadran yang keempat, ini ada titik D, mana titik D itu adalah 6, min 2, absisnya 6, positif, ordinatnya 2, yaitu negatif, min 2, ya. Sehingga titik 6, min 2 ada di kuadran yang keempat. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kuadran 1 itu positif dengan positif, kuadran 2 negatif dengan positif, kuadran 3
negatif dengan negatif, dan kuadran yang keempat adalah positif dengan negatif. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menggambar titik yang demikianlah materi tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tugas kamu berikutnya adalah menggambarkan kembali titik-titik yang sudah ada pada tampilan layar kamu. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F lengkap dengan tulisan titik-titiknya. Contohnya pada titik A kamu tetap tuliskan 2,3 dan seterusnya. Kerjakan di buku tugas kamu. Demikian materi hari ini.